Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak Sugeng, selamat siang. Gimana Si kabarnya hari ini Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar mah Pak? Nih siang menuju sore nih Pak. Udah mau 2:30 kita ternyata. Iya, luar biasa Pak Sugeng. Pak Sugeng, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Sugeng? Ini sih sengaja Pak saya ke ini ya Hmm, membuka obrolan ini jadi eh, ada ada sedikit apa ya ketidaknyamanan di sekolah Pak. iya, iya. Jadi kan sekolah saya sekolah kecil ya Pak ya. Kadang-kadang Kemudian, eh, terus saya lihat tuh di rapot sekolah saya itu merah di Litnum Pak, literasi hmm, numerasi itu ya. hmm, Artinya kan kita harus memperkuat literasi dan numerasi peserta didik kita gitu kan. Cuman hmm, permasalahannya di sekolah kecil seperti di saya ini ya Pak ya, iya, eee, memperkuat literasi itu sulit karena memang kita hanya memiliki sedikit buku, kayak hmm, standar lah kalau buku paket insya Allah ada, cuman yang lainnya kurang. Artinya bagaimana menanamkan atau menumbuhkan minat belajar ketika sumber bacanya kurang gitu. Karena saya pikir hmm. kalau literasi itu kan awalnya dari ini dulu Pak, dari tumbuh minat dulu gitu, anak senang baca dulu Betul, gitu kan, betul. Iya, gitu. Atau minimal kayak sekarang kan anak-anak tuh lebih seneng main HP gitu ya Pak ya, main HP apa sih, hmm, terus game-gamenya yang kurang jelas, terus HP tuh dipakai iya, TikTok, IG kayak gitu. Nah, hmm, eee, akhirnya kemampuan bukan kemampuan apa namanya, minat minat peserta didik untuk literasi dan numerasinya kurang, hmm. gitu. Itu saya pikir menjadi kendala untuk saya saat ini. Saya butuh teman yang Hmm, bisa diajak ngobrol lah kira-kira ini gimana solusinya gitu kan, gimana jalan iya, keluarnya. iya. Begitu mungkin Pak Eh, Wisnu. Bagus sekali sebetulnya Pak Sugeng ya, keren, apa namanya, apa ada ini dari Pak Sugeng. Tapi kira-kira Pak Sugeng ini mah, tujuan dalam meningkatkan tadi itu ya, maksud dari keinginan Pak Sugeng itu, harapannya tujuannya kira-kira untuk apa itu Pak Sugeng? Lebih kepada orientasinya kemana gitu Pak Sugeng? Artinya kan ketika tadi literasi itu, eee, buku dalam dalam apa, buku Pak Sugeng ya, kekurangan buku di sekolah, kemudian Eee, ketika misalkan ini untuk menggantikan atau untuk meningkatkan minat literasi itu Pak Sugeng, eee, tujuan utamanya yang ingin dicapai itu kompetensi secara kompetensi ya, ini apa Betul. kira-kira? Heeh, Ya kalau pada tujuan dasarnya mungkin ya Pak ya, karena mhm, eee, saya sebagai pihak sekolah mungkin ya, ingin memperbaiki nilai rapot mutu sekolah tadi itu kan, yang jelas. Cuman, mhm, itu secara administratif mungkin akan diketahui tahun depan ya Pak ya, di rapot mutu yang akan datang. Tapi kita sebagai betul, guru tentu tujuan utamanya adalah mengembangkan peserta didik kita agar apa, mereka tergali potensinya gitu. Dan, mhm, ketika minat membaca itu kurang, saya pikir akan berdampak pada pembelajarannya. Nah, mhm, ini gitu yang saya pusing sedangkan buku dan itu di sekolah saya banyak keterbatasan. Ya, tujuan mhm, saya sih mhm, mhm, itu kan tujuannya gitu kan, tujuan khususnya. mhm. Terus kalau misalnya secara yang gampang dilihatnya mah mungkin saya pengen lihat anak-anak tuh ketika masuk kelas saya nyuruh baca apa, mereka nampak nyaman gitu membaca, Pak. Nyaman, Oh merasa gitu di ya, dunianya gitulah. Kalau saya mah dulu, apa ya, kalau saya dulu kan masih zaman apanya, komik gitu ya, Pak, majalah Bobonya. mhm, mhm, Jadi baca iya, teh resep gitu. Nah itu menumbuhkan resepnya itu mhm. di era Nah zaman sekarang gitu. iya, mhm. Nah Pak Sugeng, eee, terus kira-kira untuk mencapai tujuan tadi itu, selama ini yang udah dilakukan oleh Pak Sugeng tadi, untuk mencapai tujuan tadi ya, itu apa? Apakah udah melakukan sesuatu gitu misalkan untuk hal-hal yang seperti itu? Ya kalau fokus ke literasinya belum ya, Pak, ya. Belum Karena ya? kan tadi teh waktu pas buka di perpus bukunya sedikit dan Sedikit.
tidak menggali minat mereka gitu kan, tampilan bukunya juga udah mulai-mulai apa, kalau saya bilang bladus Sudah gitu kan, usang ya. udah usang. Iya. Tapi sempat sempat kepikiran sih Pak ya, kalau ini baru sempat Mhm. kepikiran kemarin-kemarin, saya kan Mhm. kebetulan juga seneng seneng inilah, seneng IT gitu ya Pak ya. Oh, Gimana iya kalau iya, heeh. kalau misalnya si literasinya itu dialihkan, jadi eh, nggak usah buku gitu kan, bisa Kayak aja buku kan. gitu ya? Heeh, Mhm. nggak usah buku, bisa aja mungkin kan kita literasinya di digital gitu, literasi Mhm digital. Jadi mhm. apakah medianya itu Google Sheet misalnya, kalau misalnya saya bikin sendiri, Mhm. atau mungkin Mhm. media-media lainnya. Cuman intinya Mhm mungkin mhm biar mhm. si anak itu tertarik kan, saya pikir meren Mhm. anak-anak sekarang kan lagi doyan-doyannya meren ya Pak ya, lagi Iya senang-senangnya iya. main HP gitu kan. Nah gimana nih kalau si Sangat HP dekat ini. gitu ya dengan HP ya? Heeh. Pan zaman kita mah nggak Mhm. ada, Pak. Kita mah zaman Nokia Iya iya. 3210 teh geuning, nyit-nyit. 1100 ya? Iya, Se Nokia 1100. udah paling keren eta Sony Ericsson teh nya. Heeh. Nah, pengennya itu dialihkan. Jadi si anak itu belajarnya juga Mhm. di HP gitu. Nah, misalnya Mhm. eee, udah banyak kan sekarang ya aplikasi-aplikasi itu. Saya Mhm kepikirannya mhm. mulai kepikirannya ke situ sih, tapi eee, apakah kira-kira akan membangkitkan, apa ya, minat membaca siswa atau tidak, nah itu saya masih masih Mhm. bingung sebetulnya Pak. Mhm. Kurang percaya diri Tapi sebetulnya. heeh heeh heeh. Tapi sebetulnya keren Pak Sugeng itu apa, ide-ide yang udah keren gitu menurut saya ya, karena memang bisa kombinasikan antara pembelajaran berbasis yang tadinya buku dialihkan menjadi digital. Tapi kira-kira Pak Sugeng nih, kalau seandainya, apa namanya, cita-cita Pak Sugeng tadi dilakukan nih ya, kira-kira Mhm. tantangannya dalam mencapai tujuan tersebut terkait hal tadi ini, ada tidak Pak Sugeng kira-kira tantangannya nih? Tapi ini keren saya, sepakat juga nih dengan Pak Sugeng, karena Pak Sugeng kan saya tahu nih operator ya, Pak Sugeng juga punya website pribadi gitu yang bisa dimanfaatkan atau juga kan, sekarang bisa berbagai media ya kayaknya Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, sangat saya kira sangat pandai dalam hal itu. Nah kira-kira terkait hal tadi itu, tantangannya apa kira-kira Pak Sugeng? Nah betul nih ya, ini saya sukanya ngobrol sama Pak Wisnu gitu, jadi kita Mhm, tidak selalu memandang hal itu enaknya aja gitu kan, kita pasti di depan itu mhm, ada yang pahit-pahitnya lah, itu harus kita pertimbangkan mhm, dari awal. mhm. Nah memang Tidak selamanya manis ya? ya tidak selamanya manis. Saya pikir ini saya bakal menemukan kendala ini, perihal perizinan Pak. Kayaknya ini bakal menemukan Mmm, kendala tersebut, karena di Wakasek kurikulum saya itu entah kenapa itu dia tidak suka siswa membawa handphone ke sekolah. Mungkin memang ya, karena kan mhm, kita lihat anak-anak malah jadi apa, main main game gitu kan, eee, mhm mhm mhm. kurang, jadi si si handphone itu kan seperti pisau bermata dua ya, Pak, ya. Ketika kita Iya, dimanfaatkan baik ya jadi baik, ketika dimanfaatkan buruk menjadi buruk gitu. mhm, Nah, mungkin si Wakase kesiswaan itu agak agak ketakutan siswa itu lebih ke buruknya gitu. Tapi saya mhm, berpikir kalau kita ngabisin waktu, apa sih, ngabisin baterainya itu buat belajar gitu kan, itu udah nggak keburu gitu, udah nggak keburu mhm, main gamenya lagi, kata saya begitu. Jadi sekalian lah ngapain, boleh bawa HP tapi kalau untuk belajar boleh. Nah itu saya pikir bakal jadi kendala izin ini. Kayaknya mhm. saya harus ngomong dulu ke kepala sekolah. Apakah boleh Nah itu di ya, pelajaran saya aja misalnya Pak, atau mungkin kalau ternyata guru-guru yang mhm, lain sepakat, ayo kita mendigitalisasikan SMP 6 gitu kan. Ya berarti sudah saatnya ini handphone ini, mhm, gadget ini masuk ke sekolah, dan saya pikir iya, memang sudah waktunya Pak. Saya pikir seperti itu. Gitu. Tapi mungkin ya perlu bahasan, tapi bisa aja sih untuk langkah percobaan kan. Jadi manusia itu kan kadang-kadang eh, ketakutan dulu mhm, bahwa HP itu banyak racunnya, banyak apanya gitu kan. Nah, saya kepikir itu
saya mau ngobrol dulu sama Bapak Kepala bahwa saya akan di jam saya akan mengizinkan siswa saya bawa HP misalnya. Tapi sebelumnya itu ketika bukan jam saya itu dikumpulkan misalnya di satu tempat. Nah, ketika jam saya itu boleh pakai HP. Nah, setelah di HP itu kita lihatin ke teman-teman yang lain bahwa pakai HP ini bisa juga buat pembelajaran gitu. Selama kita artinya kan gini, guru itu jangan ketinggalan sama teknologi gitu, Pak. Ketika anak-anak sekarang disebutnya kan generasi Gen Z gitu kan. Mereka sudah begitu nyaman dengan gadget-gadget mereka, terus Betul. kita masuk di situ. Ayo kita pergunakan gadgetnya sebagai media ajar, media pembelajaran. Kemungkinan ini akan seru buat anak-anak, kemungkinan gitu yang kepikiran saya gitu, Pak. Iya. Keren, tapi sebetulnya Pak Sugeng itu sudah menjadi apa namanya capaian yang ingin Pak Sugeng capai, hanya tadi terkendala dengan kebijakan sekolah barangkali ya. Izin konfirmasi Pak Sugeng ya. Kebijakan apakah diperbolehkan atau tidak ya. Nah, tapi kira-kira ada strategi lain tidak yang kira-kira Pak Sugeng bisa mempermudah Pak Sugeng untuk menembus kebijakan tadi supaya mendapatkan izin, selain tadi kan istilahnya apa ya, memperkenalkan ke rekan guru dengan yang lainnya gitu. Apa ya? Atau mungkin bisa sih Pak, ini kan kalau kita pakai Android juga ya, kan basicnya tetap aja web ya Pak ya. Nah, saya pikir iya itu Pak. anak-anak bisa, iya benar Pak, bisa juga pakai Chromebook sih sebetulnya ya. Terus kebetulan juga kan sekolah kita kemarin dapat 2021 dapat bantuan Chromebook dari kementerian. Saya pikir ini harus dimanfaatkan juga. Wah. Gitu. Keren ini. Dan sel kelas saya kan paling sel kelasnya cuma 14, 13 sedikit. Saya punya Chromebooknya 15, jadi saya pikir jumlahnya juga pas bisa masuk ya. Bisa nutup. Itu bisa keren itu Pak Sugeng. Saya juga. Nah ini apa namanya, salah satu ini ya apa kita dari ngobrol gini saya juga jadi terinspirasi nih dari Pak Sugeng, sehingga ternyata Pak Sugeng bisa dari selain tadi Pak Sugeng ahli di IT, juga ternyata kan ada kendala tadi ya. Saya juga jadi terinspirasi nih, di sekolah saya bisa atau tidak gitu nih untuk dilakukan. Nah, Pak Sugeng, jika seperti itu mungkin bisa menggait teman, kan Pak Sugeng juga di grup MGMP apa IPS ya? Betul Sebagai Pak, IPS ketua Pak. nih. Juga apa mungkin bisa dikolaborasikan gitu dengan teman-teman di MGMP IPS agar bisa mensosialisasikan langkah yang tadi akan Pak Sugeng lakukan begitu. Nah, ini Misalkan nih. Ya. Ini saya senangnya ngobrol sama Pak Wisnu tuh, jadi ngingetin saya yang sudah mulai lupa Pak. Nggak tahu mungkin ya faktor usia. Ya kemarin kan saya tuh di ini ya sama Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dilatih selama 3 minggu Pak untuk untuk menyusun kurikulum Geopark Bayadum. Jadi kita kan punya Geopark Pak. Nah si Geopaknya ini saya kemarin dilatih gitu, terus dipiruskan ke teman-teman kemarin. Nah di Geopark Bayadum ini ternyata nih, kebetulan nih saya buka apa ya Pak ya, ada aplikasinya, namanya aplikasi Bayadum. Nah ini keren. Di sini ada yang berbentuk aplikasi, ada yang berbentuk web juga ya. Nah di sini udah lengkap ternyata data-data 32 situs geosite yang ada di Lebak itu semuanya udah terangkum di sini Pak. Nih, coba. Oh nggak terlihat ya Pak ya? Geopark Bayadum, ada definisi geopark, apa itu geopark, apa itu Bayadum, geodiversity-nya apa. Kita tinggal klik-klik di sini. Kalau yang aplikasinya dia lebih ke animasi sih dalamnya. Nah, ini sepertinya akan di pertemuan MGMP selanjutnya ini akan saya bahas, karena memang kan di salah satu pelatihan itu apa ya, menginstruksikan bahwa Bayadum itu harus disosialisasikan ke peserta didik dan akan
akan dimasukkan ke dalam kurikulum gitu kan. Karena kan IPS itu memang Mm-mm. ada tentang membahas sosialnya, terus batuannya, nah Mm-mm. gitu. Nah sepertinya ini ketika siswa megang ini aplikasinya ini akan tertarik. Jadi bisa aja nih Mm-mm. ketika di sekolah dia bisa, kalau di sekolahnya kebetulan punya Chromebook ya, bisa pakai Chromebook. Terus teman-teman MGMP lain di sekolah masing-masing, kalau ada yang punya Chromebook bisa pakai Chromebook atau bisa juga menggunakan lab komputernya mungkin Pak. Dan ketika Mm-mm. siswa di rumah ini bisa pakai aplikasi ini, aplikasi Iya, iya. yang HP ini. Saya pikir itu akan menarik lah gitu Pak. Mm-mm. Keren itu Pak Sugeng. Jadi langkah-langkah strategisnya udah ini tinggal barangkali kita memberikan penguatan-penguatan positif gitu ya, terkait dengan langkah-langkah strategis yang akan Pak Sugeng lakukan gitu. Kemudian juga terkait tadi kebijakan juga bisa bisa ditempuh tadi mungkin barangkali oleh Pak Sugeng dengan langkah-langkah tadi Mm-mm. dengan guru-guru gitu ya. Luar biasa ini Pak Sugeng. Eh, eh, Mudah-mudahan saya pikir bisa bisa terrealisasi ya apa harapan Pak Sugeng Amin, tadi atau amin Pak, amin. kebingungan-kebingungan Pak Sugeng gitu ya. Nah, Pak Sugeng sekarang udah ada gambaran nggak kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan setelah kita ini nih ngobrol-ngobrol gini? Ya Pak. Ya yang pertama Udah itu ada kan udah gambaran ya? jelas, udah ada gambaran kita akan memanfaatkan gadget bisa berupa handphone atau bisa berupa gadget lainnya seperti Chromebook misalnya. Terus akan Mm-mm. disosialisasikan juga di MGMP. Mm-mm. Eh, untuk Chromebook mungkin akan secepatnya saya laksanakan di minggu depan di pelajaran saya. Nah untuk Karena udah ada ya Chromebook-nya ya. ya udah ada untuk Hmm. sosialisasi di MGMP-nya mungkin saya akan di akhir bulan lah Pak ya. Karena kan kita pertemuannya Mm-mm. sebulan sebulan sekali kita MGMP-nya. Mm-mm. Itu Mm-mm. itu itu rencananya. Nah, sambil itu berjalan mungkin saya akan melakukan pendekatan juga kepada kepala sekolah untuk mempermudah perizinan peserta didik membawa handphone tadi Pak, paling seperti itu Mm-mm. Pak. Iya, keren luar biasa sekali Pak Sugeng. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Amin Pak, amin. Baik, Pak Sugeng, saya kira kita pembicaraan kita sudah bisa diselesaikan hari ini Pak Sugeng. Ya untuk Mudah-mudahan bisa per diimplementasikan ya. untuk permasalahan ini saya pikir Mm-mm. sudah Pak. Paling kita Mm-mm. akan lanjutkan sesi ngopi paling Pak. Iya siap, kita ngopi nanti ya. Siap, siap. Ya, kalau dari saya mah silahkan diimplementasikan, lalu strategi-strategi Pak Sugeng tadi yang sudah kita diskusikan juga mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Sehingga tadi niat baik Pak Sugeng untuk meningkatkan literasi di sekolah bisa juga tercapai gitu dengan eh, apa namanya ke kemampuan yang dimiliki Pak Sugeng terkait dengan IT tadi, begitu, dengan fasilitas yang ada, dengan hambatan-hambatan yang sudah kita tadi bisa ada pemecahan masalahnya begitu Pak Sugeng ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Sugeng. Ya saya Pak yang terima kasih nih Pak. Waktunya jadi ini keganggu. Atur Siap, nuhun, siap, siap. atur nuhun, terima kasih Sama-sama. Pak Wisnu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.